Kalau strateginya JDM supaya dia bisa menang apa ya? Versi lo? Kalau dari versi gue, JDM tuh gini, dia pinter ngeseleksi pukulannya dia. Jadi nggak selalu pukulan yang dia lempar tuh keras. Ya, jadi jadi dia akan nyicil tuh damage-nya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan tentunya dia juga harus ganti-ganti stance karena dia bisa tuh ganti stance dari posisi misalkan ada orang yang bisa ganti stance ketika di luar, maksudnya nggak di posisi fight. Okay. Nah kalau si JDM itu dia bisa ganti stance ketika dia mukul, abis mukul terus kakinya langsung ganti, langsung berubah cepat gitu. Oke. Nah itu juga sangat menguntungkan buat JDM karena ketika kakinya ganti si Islam mau take down kan susah kan. Ini kita sebelum bahas UFC 322, kita tuh ada berita sedikit soal Muhammad Mokaev yang masih 16-0 jadi total sekarang ya di Brave CF ya. Iya. Namanya CF tuh apa? CF tuh Combat Combat gitu. Federation atau apa gitu. Brave ini itu Hamzat pernah main di sana di Brave sama si Alice Krov. Iya. Ketemu di Brave. Di Brave ya. Brave itu berarti dari negara mana? Arab situ kayaknya Qatar atau Arab ya berarti ya. Karena memang Mokaev udah pasti main di daerah-daerah sana ya. Dan ini dia menang lagi gitu 16-0. Jadi banyak isu yang beredar bahwa balikin lagi dong ke UFC. Karena flyweight bisa kita bilang stuck juga nih, hampir stuck lah. Nanti kalau Joshua Van nggak menang juga kan stuck juga. Pantoja naik juga mager ya kan, lawan Merab kan. Iya lawan Merab beda ukuran juga sih kelihatan. Kelihatan Pantoja kan kecil banget. Nggak, kalau Islam Makhachev masih ada badan-badan welter. Kalau Pantoja mah kagak bisa, Merab juga turun mau ngapain gitu kan. Aneh banget. Jadi makanya ini pasti stuck. Jadi kalau menurut lu sebelum ke Mario, menurut lu Vi, ini Muhammad Mokaev balik nggak? Maksudnya Dana White nih akan membalikan dia menurut prediksi lo atau tetap ngambek aja, tetap nggak mungkin lah gitu. Nah sebenarnya ini pertanyaannya unik juga ya, karena yang gua lihat Bang, justru yang bikin selamat kepada si Muhammad Mokaev itu si Hunter Campbell justru, bukan si Dana White. Yang dimana Hunter Campbell ini adalah salah satu matchmakernya dan juga salah satu orang yang dipercayai sama si Dana White gitu. Nah ketika kemarin dia menang KO itu si Hunter Campbell ini benar-benar sangat sangat memuji si Mokaev gitu. Bahkan sebelum pertandingan pun dia bilang good luck gitu ke si Muhammad Mokaev. Dan kalau misalkan kalian lihat Instagramnya si Mokaev, dia tuh udah berani ngepost sebelahnya Mokaev dan sebelahnya ada si Pantoja. Udah mulai berani kayak gitu. Udah mulai berani kayak gitu. Karena emang gini Bang, kalau misalkan kita bilang apakah si Dana White ini nggak bakal ngasih ke si Mokaev ini ke UFC, belum tentu juga. Karena kalau misalkan kita lihat di flyweight ini kan stuck ya, hanya Pantoja doang ya. Kalau misalkan kita tarik mundur di Israel Adesanya waktu itu stuck, dan nanti ngelihat siapa nih yang bisa ngalahin Israel Adesanya, akhirnya langsung dicari, akhirnya ketemu Alex Pereira. Dan ketika Alex Pereira itu didatangkan ke UFC, bener aja nih dia bisa ngalahin si Israel Adesanya gitu. Ya jadi Dana White tuh nggak suka sama yang stuck gini ya. Iya, cuman gua nggak tahu sih ya apakah karena emang kalau kejadian Muhammad Mokaev itu emang fatal sih yang kemarin dia kena pelanggaran dari si Dana White tuh menurut gua fatal. Cuman kan nggak tahu nih kalau misalkan emang fans suka apa gimana gitu kan. Lihat Mokaev ini apakah dia bisa bermain di UFC lagi apa enggak, apalagi Hunter Campbell gitu yang Dan ini kalau si siapa namanya Mokaev ngepost begini yang Pantoja ini ya, nanti postannya di-upload juga. Ini mah kayaknya supaya Dana White ayo pada request gua kan gitu doang, bukan kan gua masuk UFC lagi gitu. Masuk pada mau kan gitu. Kelas lu stuck kan. Ayo dong undang gua, siapa tahu berubah gua juaranya nih. Karena seru juga sih kalau misalkan dia ketemu si Mokaev, bahkan pas si Mokaev ini di UFC gitu, banyak orang yang mengatakan bahwa wah Mokaev calon juara nih gitu. Termasuk gua itu. Gua ada satu video sendiri tuh malah, video full 1 jam cuma ngomongin Mokaev doang. Calon wajah flyweight selanjutnya setelah Pantoja. Di-cut. Ya karena dia tahu dia punya star power segitu besarnya, kemungkinan besar dia juaranya, ya dia bisa ngehe gitu kan kayak promotor sebelah nawarin gue mahal nih, gimana bisa ngehe lah, namanya dia yang diharapkan. Ya Dana White kagak peduli, ya biarin aja gue cut lu gitu. Tapi kalau lu Mar gimana Mar soal Mokaev nih, ada kemungkinan balik nggak? Kalau gue sih lebih ke personal Dana White-nya aja ya. Maksudnya
apakah dia merasa benar-benar terhianati gitu dengan perbuatan Mokaev sebelumnya gitu kan. Iya. Apakah pintu maaf itu masih terbuka gitu kan. Soalnya kan kasus yang sama pernah kejadian sama si Ngannou kan. Oh iya. Dan sekarang Ngannou nggak digubris lagi gitu walaupun masih ada daya jual. Iya tapi tetap nggak peduli. Iya. Walaupun se-stuck apa heavyweight juga Ngannou bukan jadi option gitu. Nah, iya juga ya. Sebenarnya kalau ngomongin Dana White, apakah dia ini akan memaafkan fighter-fighter yang tanda kutip kena kasus gitu ya? Iya. Kemarin aja Francis Ngannou baru nantangin si John Jones untuk bertanding di White House. Dan juga John Jones ini secara terang-terangan dia ini pengen ketemu si Dana White dan dia ini pengen minta maaf gitu ke si Dana White. John Jones nih orang yang diidolakan oleh si Dana White. Jadi gue lihat ini serempak semua. Kayak pengen minta maaf gitu kayak Muhammad Mokaev, Francis Ngannou, John Jones gitu. Jadi ya kita nggak tahu lah. Sebenarnya kalau misalkan dilihat Francis Ngannou sama si John Jones, gue nggak tahu ya lebih dalamnya kayak gimana. Cuman kalau misalkan si Mokaev ini ada bantuan aja nih dari si Hunter Campbell gitu. Ya tapi potensi dimaafinnya besar nggak Vi? Kalau ngelihat bisnis ya, secara bisnis gitu ya. Kalau secara bisnis mah kayaknya bisa. Kalau secara bisnis ya, kayaknya bisa ya Mokaev. Apalagi Pantoja stuck tuh. Nggak semuanya nih, John Jones, Ngannou juga. Bisa sih kalau misalkan dari bisnisnya mah ya, dari komen-komenan semua kan kita lihat aja Pak, dari komen-komen luar negeri aja banyak yang ingin tertarik lah. Ngelihat John Jones lawan siapapun, John Jones Alex Pereira, John Jones lawan Francis Ngannou. Wah pecah sih itu. Iya makanya kita lihat aja nih di bulan Juni atau Juli apakah John Jones ini beneran main lawan Francis Ngannou atau lawan si lawan si Alex Pereira. Gimana Mar? Ya kalau misalkan memang kalau kata Davi semuanya lagi minta maaf ya mungkin harus menunggu Lebaran tahun depan kali ya. Yang dia nunggu 4th of July kan, berarti kan 4 Juli 4 gitu. Sudah lewat Lebaran mah itu. Ya kan maksudnya dia nunggu Independence Day-nya Amerika kan buat di White House kan. Ya udah otomatis Lebaran mau udah lewat. Ya. Mestinya sih udah baikan ya setelah Lebaran ya. Ya asal UFC marhaban ya Ramadan atau enggak happy Eid Mubarak aja. Ya udah Pak, harusnya minta maaf tuh. Damai semua. Tapi Mokaev doang masalahnya yang dimaafin itu ya. Harusnya ya John Jones sama Ngannou enggak ya. Tapi memang gitu ya. Memang kita ngelihat kelas yang stuck ini apalagi ini kemungkinan besar ke depannya kelas stuck ini kan lumayan banyak ya. Maksudnya kayak kelasnya Merab juga kita tidak bisa dipungkiri bahwa Umar pun kita kemarin aja lawan Mario Bautista kita jadi ragu apakah Umar bisa mengalahkan Merab walaupun kita tidak bisa bilang kalau tidak ada chance untuk Umar mengalahkan Merab ya. Tapi potensi stuck ada Merab. Terus habis itu kalau kelasnya Volkanovski, Federer masih bisa berubah-berubah. Masih ada Diego Lopez, masih ada. Terus kita naik lagi ke jualannya kan sekarang berarti kan Topuria nih. Topuria. Terus jualannya apalagi ini JDM Islam ya kan. JDM Islam. Bantam akhirnya stuck gitu ya. Maksudnya udah kita bingung siapa yang bisa ngalahin Merab di kelas itu gitu. Piotr Yan pun kita tidak yakin ya kan. Kita udah bahas juga kita tidak yakin. Flyweight ini. Terus habis itu light heavyweight dengan puatan masih bisa dijual lah ya. Tapi secara kelas stuck juga. Isinya itu aja kan. Khalil Rountree lagi, Jamal Hill lagi, Jiri Prohaska lagi gitu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari stuck championnya yang stuck ini cuma di 2 kelas sih Bang. Iya. Yaitu flyweight sama si bantamweight. Ya, di tahun ini semua championnya itu berganti-ganti. Mulai dari light heavyweight, lightweight, welterweight, itu semuanya berganti. Middleweight itu semuanya berganti-ganti gitu. Dan hanya 2 orang ini aja nih, Merab sama si Pantoja yang emang gak berganti. Gitu. Iya, maksudnya kalau kita lihat lightweight masih menarik walaupun iya kan di situ masih ada Arman, ada. Tapi kan secara kelas itu ya paling kan kita tinggal nunggu Topuria sama Paddy Pimblett nih. Gimana jalannya pertandingan. Tapi kalau kita lihat dari komposisi ininya masih stuck lah secara fighter dia gitu kan. Kan tadi kita bahas di depan adalah yang paling gokil adalah kelasnya welter kan. Welter betul. Di mana semua orang ngumpul semua di situ sekarang nih buat sekarang ya. Ada Prates di situ, ada Michael Morales yang di mana Michael Morales masih still undefeated sampai sekarang, petarung di situ. Terus habis itu ada ya kalau Buckley kita
masukin lah ya. Maksudnya Buckley tetap ya oke lah ya. Dan Buckley. fighternya masih pada muda juga bang. Masih pada muda. Terus habis itu ada Ian Gary di sana, ada Kamaru Usman, ada Leon Edwards, masih ada yang di mana mereka berdua pun walaupun ada orang yang bilang ini udah downfall, tapi kan potensi mereka ngalahin petarung-petarung lain masih besar masih gitu ya. Betul. Dan jangan lupa loh, masih ada kayak Shavkat Rahmonov. Iya. Anjir, ada Sean Brady juga, Sean Brady. Terus habis itu masih ada Belal Muhammad yang kapanpun masih dalam tanda kutip masih berbahaya gitu ya. Betul. Udah sisanya kayak kelas middleweight aja. Ya udah kan akhirnya kita nanya kayak Khamzat siapa lagi yang bisa ngalahin? DDP aja udah kagak bisa. Terus habis itu kita ngomongin Imavov masih megang Khamzat kita semua kan daripada Imavov gitu. Walaupun ya bisa aja mati lampu sekali pukul kan. Sama ya itu di Federer masih ada Leron Murphy yang cukup menarik lah. Makanya tadi kan gue bilang kalau kelasnya Federer mah masih bisa berganti-ganti, masih seru gitu. Betul. Yang ini kalau yang udah juara-juara yang bakal stuck ini prediksi gue ya pasti flyweight tadi sama bantam. Khamzat ini bisa stuck juga karena kan posisinya belum ada yang ngalahin. Even Adesanya, Boralho, semua Son Strickland, semua nama-nama yang situ MVP, semua belum potensi ngalahin Khamzat pun belum kebayang sama kita kan. Betul. Nah udah sisanya tinggal heavyweight sama itu yang masih bisa berubah-berubah tuh sama light heavyweight gitu. Light heavyweight juga secara ini kan stuck juga. Gitu. Jadi makanya mungkin dari ketika Dana White ini membuka pintu maaf tadi gitu. Jadi maksudnya mungkin nanti akan membuat UFC jadi seru lagi karena mungkin ancaman stuck di depannya ini terlihat jelas lah gitu. Betul. Kurang lebih ya, semoga pintu maafnya ini. Tapi emang dari lu lu nggak ngelihat ada stagnannya nih nanti ke depannya nih. Kalau gimana maksudnya? Iya kan tadi kan udah merah sama itu udah kita anggap stagnan nih, udah nggak bisa kemana-mana kan. Apalagi ada Khamzat udah mungkin stuck gitu. Selain nama kelas-kelas yang lain kan mulai stuck nih. Lu tidak ada ngelihat wah ini kelas-kelasnya udah mulai boring nih, mulai stuck nih gitu. Kalau misalkan gua lihat di UFC ini paling seru di welter, itu yang pertama. Udah pasti nomor itu 1 nih. Welter pasti yang seru dan paling boring ya jelas heavyweight ya. Itu yang paling boring. Lu paling boring ya? Paling boring. Ya heavyweight sekarang juara nggak jelas dari kemarin. Cyril Gane nggak jelas interim. Terus si John Jones nggak jelas. Francis Ngannou nggak jelas kemarin. Tom Aspinall kecolok mata. Ya maksud gue nggak jelas heavyweight termasuk yang boring ya. Cuman kalau misalkan gue lihat yang calon-calon stuck ya Khamzat paling. Iya Khamzat kan. Khamzat paling. Cuman kalau Islam Makhachev walaupun dia stuck kayaknya nggak bakal lama lagi deh dia. Maksudnya bertanding di UFC ya kayak misalkan. Yang tinggal 3 kontrak dong dia. Iya makanya kalau misalkan dia stuck gitu susah juga Pak. Ini welter ngeri-ngeri juga gitu. Iya sekali juara udah gitu. Iya sekali juara title defense. Sekali langsung lawan Topuria pensiun. Udah beres. Cuman kalau yang gue lihat sih kayaknya ya. Misalkan dia menang nih lawan GDM, title defense paling nanti lawan Shavkat atau lawan Kamaru Usman, terus paling lawan Ilia Topuria gitu. Nah, ya udah, kan memang tinggal 3 dong pertandingan dia. Makanya minggu ini pertaruhannya nih sekali Islam, amit-amit ya, sekali Islam kalah, wah petanya berubah tuh. Dan Awet pusing juga tuh pasti. Apalagi yang gue jual ya Islam Topuria udah pasti nggak jadi menarik gitu, karena udah kasih kalah gitu ya. Bingung juga ngejual apa. Tapi kalau lu Mar, gambarannya nih bakal stuck di kelas apa UFC bakal stuck atau enggak nih nanti ke depannya nih? Kalau untuk welter sih kayaknya bakal terus ada terus ada ini kan keseruan ya. Konten baru walaupun gue nggak yakin juga setelah si Islam ini dapat gelar dia masih akan aktif tanding seperti kemarin dia di lightweight. Iya. Kayaknya bakal berkurang gitu aktivitasnya dia, mungkin kayak setahun sekali aja. Iya. Paling nama-nama itu ya yang kayak Susur KF gitu ya Vi ya, yang bisa meneruskan. Terus Azamat. Siapa lagi Vi? Kalau ini Vi top prospeknya Vi. Sebenarnya banyak sih Bang kalau misalkan dilihat dari di luar top 5 ya. Iya. Masing-masing kelas gitu. Oh iya yang ini yang belum ada peringkat malah, yang kita punya potensi bakal naik siapa aja berarti? Iya jauh-jauh kayak kemarin Salkilt gitu. Oh. Itu bisa potensi lah Salkilt. Iya kita bahas juga tuh ya Salkilt. Terus kayak misal yang nanti main nih Malcolm Wellmaker. Nanti kan dia main tuh. Yeah. Terus ya banyak sih sebenarnya prospek-prospek. Nah, terus ada kakaknya Alexandre Topuria. Ada Alexandre Topuria tuh, si Alexandre Topuria. Iya, yang menang juga kemarin ya. Iya. Nah, ini nanti main nih di Qatar. Oh, di Qatar. Si Alexandre Topuria nih, kakaknya dari si Ilia Topuria. Iya. Nah, uniknya tuh si Alexandre Topuria ini tadinya pengen diaduin sama si Malcolm Walker ini. Iya. Cuman banyak orang yang gak setuju. Karena Karena
ya terlalu dini gitu. Dua-duanya ini potensi bisa bersaing rising star gitu. Maksudnya nanti aja kalau udah jadi star gitu dua-duanya diaduin. Iya, makanya kalau dia misalkan dia menang menjanjikan besok lawan si Cody Hudson itu ya, misalkan dia menang, wah itu angin segar tuh untuk si siapa? Bantamweight. Iya, dia KO semua itu menangnya, Pak. Itu dia. Ya, itu mungkin yang bisa ngalahin Merab kan, orang bisa sekali mukul mati lampu tak gitu. Iya, makanya jadi kita lihat ya apakah nanti harapannya adalah supaya nggak stuck emang regenerasi karena kalau juara-juara kayak Khamzat, Merab sama ini dominasi sih sulit sih. Sebenarnya kalau misalkan regenerasi pasti ya, sekarang UFC ini pasti regenerasi, cuman kita lihat aja nanti di 3 tahun 4 tahun ke depannya bagaimana gitu kan. Kalau gua lihat dari, kan gue suka nonton Fight Night juga, emang banyak banget Pak fighter yang jago yang gitu. bagus banyak. Yang bagus banyak banget. Gue yakin 2 tahun lagi kayaknya bakalan regenerasi gini. Kita mulai terlupakan dengan misal Israel Adesanya gitu, mulai terlupakan dengan Whittaker gitu. Kita udah mulai lupa lah gitu. Karena banyak fighter yang bagus. Iya, Usman Nurmagomedov nanti bakalan masuk katanya. Belum tapi dari prospek-prospek itu belum ada the next Merab, belum ada tuh. Yang segila itu belum ada. The next Islam Makhachev belum ada. The next Islam Makhachev paling si John Prok itu, cuman dia versi Muay Thai-nya. Iya. The next Khamzat gitu. Kita harus nyari tuh the next siapa lagi? The next John Jones, sulit ya kan? Iya, maksudnya nama-nama ini semua berbakat, tapi yang kalau kita mention nama-nama kayak Merab tadi, even kayak Pantoja, itu kan kayak lu nyari dari 1000 fighter cuma 1-2 orang doang yang kayak begitu DNA-nya. Karena kan setiap kali orang itu ada musim itu ada orangnya gitu kan, bahasanya gitu. Nah ini kan orang-orang yang hidup di tahunnya Merab dulu, hidup di tahunnya Habib Nurmagomedov, itu kan kayak sial aja, kayak kenapa gue hidup di tahun itu ya gitu. Nah ini kan dari nama-nama tadi ya, kita nggak bisa memutuskan sekarang top prospek itu bisa jadi the next Habib kah, the next McGregor kah, atau the next Jon Jones, belum bisa ini ya, karena kan jam terbang. Cuma ya potensi itu tetap ada. Pasti ada banget sih. Iya, soalnya nama-nama yang kita sebut tadi, buset, dari kalau Habib enggak juga sih, tapi kalau ada kayak Jon Jones dari awal aja dia sudah menjanjikan gitu. Iya. Kalau Habib kan masih ada struggle-nya ya. Sampai akhirnya dikasih kartu yang ini baru dia nunjukin tuh kan gue bener. Tapi kan tetap dari awal undefeated 0 gitu. Gitu kurang lebih ya. Jadi makanya Muhammad Mokaev semoga Dana White membuka pintu maaf ini, karena sekali membuka pintu maaf, itu banyak banget yang bisa bikin seru UFC gitu ke depannya. Soalnya kan belum ada nih yang dimaafin sama si Dana White, siapa? Belum ada. Belum ada yang dimaafin semua. Sekali Francis Ngannou dimaafin, selesai itu dah, maafin semua lah. Gitu. Nah, ini sekarang kita bahas UFC 322 ya, yang dimana kita ini dari early prelims-nya aja lumayan stuck juga. Kita langsung dibuka dengan Susurkayev, yang dimana Susurkayev ini bisa kita bilang bahwa dia itu masih undefeated ya. Undefeated, betul. Iya, gimana komentarnya Luffy soal Susurkayev ini? Susurkayev ini menurut gua di ronde-ronde awal kemarin masih kurang bagus ya permainannya. Kalau menurut gua di ronde-ronde pertama mungkin ya itu banyak faktor sih, apakah itu ring rust, apakah dia emang ya maksudnya mau inilah mau berkembang lah di situ kan. Nah, kalau di ronde 2 baru tuh dia langsung gas aja. Langsung gas ya. Karena dia emang 8 kenapa? Dan lawannya itu kemarin bagus juga, Pak. Yang lawan si Nolan. Iya, Nolan tuh bagus juga dia. Iya. Dia baru satu pertandingan doang lawan Nolan, dan itu submission menang ya. Padahal sebenarnya bisa dibilang Susurkayev ini adalah knockout artis ya, di mana dia 8 kali bikin musuhnya knockout, dan 7 dan kan dia 10-0 ya. 7 pertandingannya dia first round finish. Jadi cuma 3 doang yang berarti nggak lanjut sampai ronde selanjutnya gitu. Sisanya first round finish, dan dari 10 kemenangan itu 8 kali KO, baru kemarin dong dapat submission ya. Itu di UFC. Gara-gara latihan sama Khamzat itu, Pak. Itu dia. Satu camp sama Khamzat. Bayangin seorang knockout artis tiba-tiba berubah jadi submission artis. Di pertandingan debut di UFC lawan si Nolan. Padahal Nolan tuh gak jelek tuh ya. Bagus itu, Pak. Bagus banget itu ya. Nolan bagus banget itu. Iya, dan lawannya adalah kita lihat ya, adalah Eric Mekoniko, yang dimana ini adalah lebih merata ya. Dia menang knockout 4 kali, 3 kali menang submission, first round finish juga. Dan beliau juga baru 2 kali main di UFC ya. 1 kali kalah di debut, 1 kali menang ketika lawan Brundage. Gitu dia. Jadi ini kayaknya pertandingan yang seharusnya bisa gampang untuk seorang Susurkayev ya. Berarti lu Susurkayev juga, lu juga ya. Ini kita sejauh ini kita belum ada masalah soal prelims. Angela Hill siapa? Fatima.
Ini siapa nih? Fatima Kline, orang Amerika dua-duanya. Iya. Ya, coba kita Yang cek hitam aja ya. Kita cek aja ya. Ya, karena kita kan faktor cewek mantau tuh. Oh ternyata si Kline ya, namanya siapa sih nih? Kline ini udah 3 kali main ya. Tapi debutnya langsung kalah di UFC, terus habis itu 2 kali menang. Menangnya pun dua-duanya TKO ya. Yang satunya decision. Dia karena memang 4 kali menang knockout, sisanya submission sekali, first round finish. Musuhnya siapa ya? Jelahil sih udah banyak. Iya karena 12 kali menang win by submission. Ini udah buset 15 kali kalah. Ini mah udah. Berarti mau naikin si ini doang ya. Naikin si Fatima Kline ya. Ada baru 3. Ya oke kita skip. Pat Sabat ini gimana Vi? Itu enggak, gue gak ngikutin kalau nggak ngikutin ya, tapi dia 12 kali menang submission, tapi dia udah banyak sih pertandingannya. Nih kita sambil cek ya teman-teman ya, kalau si Pat Sabatini ini emang udah pemain lama juga di UFC, emang udah banyak lah pertandingannya, dan dia juga 12 kali menang submission, 8 kali first round finish, dan 2 kali wins by knockout. Itu untuk si Sabatini. Musuhnya adalah CP Mariscal. Ada tuh kita nggak benar-benar kita kagak tahu dah. Benar-benar nama-nama ini bang, nama-nama apa ini ya, orang TTA aja katanya. Iya maksudnya ya gitu, mungkin kayak bang ini si ini begini bang. Tapi memang kalau si siapa Mariscal ini pertandingan dia yang ke-6 ya. Pertandingan ke-6 ya. Oke. Ya kita nggak tahu mau dukung siapa nih di prelims nih. Sulit juga nih. Oke, dua-duanya sama-sama dari Amerika. Terus ini juga Amerika. Nah ini yang menariknya dari prelims ini, beberapa petarung ini sebagian besar Amerika ya. Jadi di saat Amerika itu yang punya gelar juara lagi nggak ada kan? Iya. paling si Kayla ya. Si Kayla Harrison ya, maksudnya cewek. Kalau cowok kan lagi nggak ada nih, semuanya orang luar Amerika gitu. Ini di prelim sih hampir semua petarung Amerika nih yang dinaikin sama Dana White ya. Karena mainnya mungkin di Madison Square Park kali. Ngambil warga lokal aja gitu. Ngambil warga di ini New York ya? Iya, New York. Madison, MSG. Iya di New York kan? Iya oke. Jadi makanya nama-nama ini kayak Kyle Daskaus siapa nih? Daskaus juga ternyata Amerika, dan ini yang paling menarik adalah Gerald. Iya, siapa? Udah tua itu. Buset udah tua banget. Ampun ini kan. Korbannya Hamzat itu. Iya 29 kali menang wins by submission. Skornya apa? Rekor 37-20. Iya 50 fight gila. Iya, dan ini Kyle Daskaus kayaknya top prospeknya UFC ya. Ya dia so-so lah, maksudnya kadang menang, kadang kalah. Iya gitu dia sebenarnya udah banyak juga pertandingan di UFC ya. Iya pernah kalah lawan Brandon Allen juga, dia pernah bertanding lawan si Dolidze juga kalau nggak salah. Oke, jadi ini untuk early prelims, kita naik ke prelimsnya sekarang di bantamweight. Nah ini ada Malcolm Wellmaker sama Cody Hedden ya. Ini kita bacain sedikit soal statistik. Malcolm Wellmaker ini sampai sekarang masih still undefeated ya. Di mana 6 kali wins by knockout, 2 kali menang submission, 6 kali first round finish. Dan dia baru 2 kali main di UFC ya. Dua-duanya menang KO di ronde 1. Nah, ini gimana nih? Lu Wellmaker sama ini gimana? Sama si siapa namanya? Cody Hedden. Nah, kalau menurut gua Malcolm ini adalah salah satu prospek yang sangat bagus juga ya. Iya. Dia ini kemarin aja ketika pertandingan terakhir dia ini menang menjanjikan gitu. Oke. Nah itu yang tadi gue bilang, tadinya itu dia pengen dilawanin sama si Alexandre Topuria, yaitu kakak dari Ilia Topuria gitu kan. Tapi fans itu pada nggak setuju. Karena kecepatan. Katanya terlalu kecepatan, jangan terlalu sekarang lah. Karena, makanya lawan yang lain ya, maksudnya debutan yang lain. Lawan debutan yang lain tadinya tuh udah hampir mau itu, udah maksudnya udah wah dia jadi, cuman gara-gara fans menolak gitu, jadi akhirnya Malcolm ditandingin sama yang lain, Alexandre Topuria ditandingin sama yang lain gitu. Iya, dan si musuhnya adalah siapa? Cody Hedden ini dia terakhir menangnya unanimous decision ya. Ronde 3. Padahal sebenarnya secara statistik dia 5 kali wins by knockout. Lu tapi megang itu jauh gua. Jauh ya Wellmaker. Lu juga berarti ya Wellmaker jauh ya. Karena Cody Hedden dari Australia, dan Wellmaker ini bisa jadi angin segar juga untuk si Bantam dan Amerika. Iya maksudnya kan dia harapannya tadi kan Sean O'Malley Amerika nih di Bantam, kalah udah kan. Kagak ada harapan. Dan itu Sean O'Malley kan tipe-tipe kayak dia nih apa, bom waktu apa sih, knockout artis, sniper gitu ya. Nah jadi Malcolm Wellmaker ini kita semua megang Malcolm Wellmaker. Terus habis itu ini ada cewek lagi nih si Erin Blanchfield sama si Tracy.
Mau pilih aja. Tracy Cortez aja lah. Tracy Cortez ya. Lebih good looking. Iya. Alasannya di situ. Emang dia cakep sih parah. Parah dia Tracy Cortez mah. Waktu itu ada yang video dia lagi weight in. Waduh. Cakep juga emang Tracy Cortez. Oke, berarti kita semua Tracy Cortez ya. Betul. Tracy Cortez karena cakep. Dia tuh unik juga ya. Dia tuh menang 1 kali by knockout, 1 kali submission. Sisanya berarti unanimous decision. Maksudnya sisanya decision semua loh dia. Panjang banget pertandingan dia. Selalu decision, menarik banget nih. Kalau si Erin masih ada menang submission 4 kali, menang knockout 2 kali gitu. Lebih panjang, lebih menarik lah. Jadi tapi kita semua Tracy Cortez, dia peringkat 8 di women's flyweight ya. Nah, nih Roman Kopylov sama Gregory Rodriguez gimana? Robocop ya. Kalau gue sih Robocop ya. Robocop gue kayak masih Kopylov sih. Kopylov ya. Iya, dia tuh terakhir tuh kan kalah tuh yang sama Diego Costa kan? Roman, kalau Roman. Iya, Roman Kopylov kalah decision. Tapi lu masih megang si Robocop. Alasannya kenapa? Alasannya menurut gua Robocop ini salah satu KO artis. Itu pertama, powernya bagus, dan yang kedua si Robocop ini dia perawakannya sih bener-bener di kelas dia bagus banget sih. Terus gua kemarin ngelihat Roman Kopylov ngelawan Diego Paulo Costa kayak yang kurang aja ya kalau gua kayak sedikit bingung lah. Gua nggak tahu apakah karena pengalamannya Paulo Costa yang lebih banyak atau ya. Iya, gua nggak tahu. Kayaknya gua Robocop itu. Lu siapa? Kopylov sih gua. Lu alasannya kenapa? Gue suka dengan cara strikingnya dia yang kayak angin segar lah buat kelasnya dia. Oke. Bukan striking yang normal kayak Robocop, tapi ini strikingnya yang main jarak panjang, lebih kayak point fighter gitu. Oke. Ya kan, terus ya lebih unik menurut gue gayanya. Iya. Memang dia kemarin itu dia tuh kalah pun sama orang-orang yang kayak Flavio Hernandez ya kan, dia kalahnya juga berat-berat juga gitu. Berat-berat juga. Walaupun habis itu dia juga pernah sama Duraev kalah ya. Nah, sisanya kalah sama Diego Costa kemarin. Jadi sebenarnya dia kalah sama orang-orang yang emang top. Iya, top fighter lah gitu. Beda sama kalau si Robocop, dia tuh pertandingan terakhirnya kan dia Jack Hermanson. Itu KO TKO tuh ya di ronde 1 keren. Tapi kan Cannonier dia kalah yang kayak gitu-gitu. Kalah comeback itu dia. Kalah comeback. Terus habis itu udah KO TKO gitu. Dan dia pernah kalah juga di KO-in sama Ferreira gitu-gitu. Jadi semuanya Robocop ya. Lu Robocop ya. Kopylov Robocop gua. Oke, gua juga kayaknya sih di sini Gregory Rodriguez kalau gua. Jadi dia naik peringkat tuh ke 15, ngambil peringkatnya si Kopylov ya di middleweight. Terus habis itu ada ini fighter yang saya benci salah satunya Bonikel ya. Melawan Rodolfo Vieira. Lu megang siapa, Vi? Gua Rodolfo gua. Alasannya? Alasannya karena pertandingan terakhirnya si Bonica menurut gua overrated sih. Dan si Rodolfo ini adalah salah satu submission artis juga bang dia. Iya, 9 kali menang submission dia. Dan gua lihat juga dia permainannya mirip-mirip kayak Anthony malah, Flavi. Gua lihat ya mirip-mirip dia. Oke. Si Rodolfo ini. Jadi kayaknya gua Rodolfo di pertandingan ini. Rodolfo. Lu siapa, Batimar? Kalau Rodolfo lu megang siapa? Rodolfo kayaknya lebih bagus dia kalau main dari bottom ya, kayak apa namanya? Ground game-nya bagus tapi banyak submission dari bottom. Oke. Nah, kalau sedangkan si Bonikel lebih banyak dari top karena dia wrestler kan. Iya. Kemungkinan sih kayaknya kalau Bonikel bisa aktif, bisa lebih mungkin Bonikel yang menang gitu, karena untuk menang dari bawah kan lebih sulit, apalagi lawannya wrestler. Oke, berarti lu megang Bonikel ya. Kalau lu tadi megang Rodolfo. Gua. Buset, menarik juga tuh pertandingan ini. Ya layak ditonton juga sebenarnya, tetap aja. Nah, terus habis itu ini sekarang kita masuk ke main event ya. Main eventnya itu pertama ada Beneil Dariush langsung tuh lawan Saint Denis Benoit ya, BSD. Ya, megang siapa Vi? BSD sama Beneil Dariush. Kalau gue BSD. Oke. Karena ini menurut gue gimana ya? Sebenarnya sulit sih bang pertandingan ini ya. Gue lebih ke 50-50 malah. Secara grappling gue kayaknya Beneil Dariush jauh lebih bagus deh daripada si BSD ya. Apalagi ketika si BSD ini udah pernah dikalahin sama si Moicano gitu ya. Karena kan kelihatan tuh si BSD kan lawan yang sama grappling gimana lo, hancur kan dia ketika lawan si Moicano. Kemarin dia menang ya gara-gara lawan si Mauricio Ruffi aja, yang dimana Mauricio Ruffi ini nggak bisa grappling. Ternyata nggak bisa grappling. Grappling. Sedangkan Beneil Dariush ini udah makan asam garam ya dia.
Iya, bahkan gue nanya Cosmax kemarin sempat nanya BSD sama ini megang siapa Cos? Benil Darius dia megang ya. Iya karena ya mungkin kalau hitungannya lawan Benil Darius nggak bisa kita samakan sama lawan Marussia Rufi kan. Gitu beda lah gitu. Makanya dia megangnya Benil Darius. Menarik juga tuh. Cuma secara teknik emang benar Benil Darius ini jauh lebih bagus. Lebih lengkap sih. Strikingnya ada. Grapplingnya juga ada. Cuma ya kekurangannya dia ya kayak mau finish tuh kayak susah aja gitu. Susah gitu. Ya oke. Berarti kalau lu siapa, Mar? Benil Darius sama masih Darius sih. Oh iya. Walaupun kan sudah tua sekarang Benil Darius kan, tapi tetap Benil Darius ya. Iya. Dan tapi sebenarnya dia nggak setua itu deh kayaknya. Iya kayak perawakannya doang ya. Coba gue cek rambutnya putih aja. Putih aja dia. Dia 38. Iya kalau salah 91 gitu kelahirannya. Benil Darius ya. Hitungannya mah tetap tua ya. ya. Sih. Udah di atas 30. 36 gila lu Benil Darius lu lawan Saint Denis Benoit yang 29 tahun. Oh tua berarti. Tua. Berarti tua ya gitu ya. Tapi lu megang Benil Darius. Menangnya apa berarti? Masih cuma kayak digerus aja menang angka. Jadi sampai decision. Sampai lu menangnya apa? Kalau gua decision sih. BSD ya, kalau gue Benil Darius. Karena gini bang, gue emang secara teknik yang gue pelajari emang Benil Darius ini jauh lebih bagus gitu daripada si BSD ini. Tapi gue ngelihat dari prepare dia, terus kayak ambisinya gitu. Apinya masih ada gitu. Apinya tuh kayak si Benil Darius ini lebih menurun gitu bang dia. Oh ya, udah mulai mau padam. Iya, udah mulai mau padam gitu. Apalagi dia udah pernah bilang bahwa ya udah gue mau fokus sama keluarga kayak gitu lah. Sedangkan Benil Darius kemarin baru meyakinkan melawan si Marussia Rufi, terus juga dia salah satu fighter terbaik dari Prancis dan dia juga berapi-api gitu untuk bersaing di kelas lightweight-nya. Jadi menurut gua ambisinya si BSD ini yang mengalahkan. Yang bisa mengalahkan itu. Kalau kata Bang Suardi hatinya lebih kuat. Lebih kuat betul banget. Saint Denis Benoit ya. Apalagi Benil Darius kan yang dulunya digadang-gadang next contender title gitu. Tapi akhirnya kalah dari Arman Sarukian tuh. Kalah udah. Habis itu udah. Berarti Benil Darius kalau Mario, kalau Davi BSD Saint Denis Benoit. Terus habis itu wah ini seru banget nih Leon Edward Prates. Wah anjir. Ini keren sih. Ini keren sih ini. Lu menang Mario dulu ya. Lu menang siapa Mar? Anjir ini keren banget pertandingan ini Mar. Kalau gue masih Prates sih. Oh ya. Leon Edwards tuh kalau dibilang ya apinya udah mulai redup pertama. Tapi kalau dilihat-lihat lagi apinya Leon Edwards tuh redup kalau lawan grappler. Kalau misalnya lawan stand up fight, kalau stand up fight, nggak tahu tuh. Nah, dan si siapa namanya si Prates juga bukan stand up fighter yang tipenya ngelempar pukulan banyak, volumenya banyak gitu kan. Dia 1-2 terus diam 1-2 counter 1-2 counter dan si Leon Edwards juga tipenya seperti itu kan. Mirip. Jadi ya pertanyaannya api siapa nih yang masih lebih gede gitu. Iya. Siapa yang lebih banyak ngelempar volume pukulan? Iya dan itu memang 2 kali pertandingan kalahnya itu kan sama submission ya. Maksudnya si lawan Belal Muhammad kan submission artis sama Sean Brady kan. Sama Sean Brady yang dimana dikalahin submission ronde keempat tuh. Jadi memang ketika lawan stand up fight mungkin beda cerita ya. Makanya itu seru banget sih itu bisa Leon Edwards tiba-tiba menang di pertandingan itu. Iya. Emang lu pengen siapa Vi? Nah ini gue asli ya UFC ini nih susah banget diprediksinya. Benar-benar gila banget ini cardnya di sini. Ini gue masih 50-50 bang antara Leon Edwards sama si Carlos Prates. Cuman kalau misalkan gue ngelihat di rekam jejak mereka gitu, terus dari kehidupan mereka gitu, kayaknya gue di sini masih Leon Edwards deh yang menang gitu. Dan alasannya yaitu yang lu tadi bilang, dia tuh selalu kalah sama orang yang grappler gitu, sama orang grappling tuh dia kalah. Cuman kalau dia lawan stand up fight, dia tuh bagus pak. Karena Leon Edwards ini tipikal fighter yang dia nggak mau ngambil resiko untuk datang ke tempat dia. Sedangkan Carlos Prates tuh punya itu. Jadi ibaratnya, anggap gini, Carlos Prates kita lihat lawan-lawannya itu biasanya orang yang maju ke dia gitu. Kayak kemana si Geoff Neal, dia maju, akhirnya dia counter, jatuh gitu kan. Banyak lah Carlos Prates menangnya seperti itu. Nah Leon Edwards tuh bukan tipikal yang kayak gitu. Jadi dia main kayak jarak. Dia tuh nggak bakal tuh ke istilahnya ke range-nya si Prates gitu. Cuman hati gue pengennya Prates yang menang ya. Karena gue stylenya si Leon Edwards ini terbilang gue nggak suka ya. Walaupun dia
secara IQ bagus banget Pak dia. Iya, secara IQ, secara bagaimana dia mempertahankan fight ini supaya tetap aman. Nah, itu dia bagus tuh. Iya. Jadi benar-benar apa ya? Orang yang tidak mau dipukul tuh Leon Edwards. Iya. Gua mau mukul lu tapi gua nggak mau dipukul gitu. Sedangkan Carlos Freitas tuh dia ya udah lu pukul gua nanti gua balikin, gua counter. Iya, gua counter. Tapi Leon Edwards lawan Kamaru Usman menang, lawan Colby Covington menang. Ya. Nah, itu unik tuh karena Colby sama si Kamaru Usman gak terlalu main gulat. Oke. Karena gak main terlalu gulat gitu kan. Colby ini emang dia wrestler terus dia pernah masuk mewakilin Amerika gitu ya. Cuman ketika lawan si Leon Edwards jadi striker. Dia striker gitu. Oh iya, makanya apalagi si Kamaru Usman. Makanya potensinya bisa banget mengalahkan Prates ya. Kalau secara yang gue pelajarin Leon Edwards bisa sih untuk mengalahkan si Prates. Oke, berarti Leon Edwards 2 orang nih ya, Leon Edwards ya. Terus Sean Brady sama Michael Morales. Wah, ini akan jadi 0 nih, pecah telur apa Sean Brady nih. Apalagi Sean Brady kan sebenarnya next contender title shot juga kan. Sebenarnya kan megang siapa lu, Vi? Wah, anjir itu seru banget, Vi. Ini seru banget ya. Ini seru banget dan lagi-lagi Michael Morales seru banget itu, Nonton Michael Morales Pak, buset. Dia tuh 18 kali menang, itu win streak loh. Maksudnya 18 itu dia benar-benar win streak gitu ya. Betul. Dan habis itu dia juga menang 13 kali menang by knockout dan 9-nya tuh first round finish gitu. Dari rekor yang 18 itu berarti kan buset, ini orang gacornya gak gila-gila gitu. Gila, ini gila sih. Iya, lawan Sean Brady yang submission artis gitu. Jadi gimana pertandingan itu? Kalau gua, wah lagi-lagi nih susah lagi untuk diprediksinya. Susah. Gila sih ini 322 ya, penasaran banget harus ditonton ya. Iya. Kalau menurut gua ya, wah bingung sih ini gua 50-50 banget kalau ini lebih susah dari Carlos Freitas sama si Leon Edwards gitu. Nah, kalau gue perhatikan lagi tergantung sih Bang, tergantung si Sean Brady-nya. Kalau misalkan Sean Brady ini game plan-nya kayak mengalahkan si Leon Edwards kemarin, kayaknya Sean Brady bisa keluar sebagai pemenang. Cuman kalau misalkan si Sean Brady ini sosokan stand up fight, sosokan mau ngeladenin strikingnya, berat sih. Wah, susah Pak, nggak bakal bisa merasain tipikal welter. Gue gimana ya? Gue respect banget ketika ada fighter welter, lightweight, bantam yang punya KO artis. Wah, itu benar-benar powernya nggak main-main, Pak. Iya, karena udah kelasnya udah di situ, kelas welter ya. Jadi secara power mah udah nggak bisa bercanda, jangan lu sosokan stand up fight gitu ya. Jangan coba-coba. Iya. Nah, menurut gue ini tergantung game plan ya. Apakah Sean Brady ini akan bermain seperti dia mengalahkan Leon Edwards kemarin? Apakah si Brady ini akan mencoba-coba adu striking melawan si Morales gitu. Cuman kalau misalkan gue lihat kayaknya wah ini akan menjadi kekalahan pertama buat si Morales sih kalau menurut gue. Kalau menurut lu, jadi Sean Brady menang ya? Iya. Kalau menurut gue ya, walaupun ini berat banget nih gue ngomong gini ya. Maksudnya susah banget Pak. Maksudnya benar-benar nggak bisa diprediksi nih. Fighter ini. Lu siapa, Mar? Kalau gue masih Sean Brady juga. Oke. Karena si Morales nih, gue lihat dari posisi fightnya. Posisi fightnya dia tegak gitu kan, kepalanya agak ke atas. Dan kalau kayak begitu berat badannya tuh jadi ada di kaki belakang tuh. Nah, kekurangannya kalau misalkan berat badannya di kaki belakang, lu mau mukul cuma bisa 1 atau 2 pukulan. Ya, sedangkan si Sean Brady maju terus dengan takedown attempt-nya dan dengan pukulannya yang lebih volume, lebih banyak gitu pukulannya. Nah, nanti ujung-ujungnya si Mike Morales bakal ketekan ke cage, dan dia bukannya orang yang nggak bisa di takedown kan. Morales kan bisa di takedown. Dan kalau di takedown, nah itu bakal bahaya buat si Morales. Iya, karena sejauh ini kan kita kalau kita lihat dari statistiknya ya, Michael Morales ya, dia kan udah menang lawan Gilbert Burns. Dia langsung KO TKO lawan Magny. Dia juga menang kan tuh di situ KO TKO juga, yang dimana rata-rata ini kan Magny bisa kita anggap knockout artis lah ya. Di situ ya. Terus habis itu dia lawan, gue lagi adakah lawannya dia yang grappler juga, yang dimana ada satu ternyata namanya Jack Matthews, yang dimana dia 8 kali menang submission gitu, wins by submission, dan secara rekor sebenarnya dia bagus gitu, dia lebih berimbang. Cuma kalau kita bandingin grapplernya sama Sean Brady emang beda kelas lah, beda strata. Tapi dia pernah menang pula, dan di situ dia menangnya decision panjang. Berarti kan secara nggak langsung dia kalau lawan grappler dia bisa menang tapi nggak KO TKO panjang gitu. Ininya panjang lah sampai decision. Itu doang sih yang gue cek ada ini ya, karena sisanya dia lawan rata-rata memang
stand up fight sih. Iya. Iya, cuma itu Jack Matthews doang tuh yang secara ini submission artis, tapi dia akhirnya menang sama decision. Iya. Nah, kalau dibandingin sama Sean Brady emang beda level jauh. Makanya kalau tadi lu bilang kalau dia di pressure terus sampai ke ujung-ujungnya dipegang ground control control time juga bisa bahaya ya. Iya, dan Sean Brady juga kalau di bawah kan aktif dia. Aktif improve position, aktif ngelempar submission sama aktif ground and pound. Nah, itu bagus banget. Iya, soalnya memang menarik ya. Gilbert Burns pun sebenarnya dia bisa kalahkan di ronde 1 banget itu grappler loh. Tapi kan penurunan nggak? Downfall Gilbert Burns termasuk downfall nggak? Penurunan nggak gitu? Sebenarnya kalau misalkan lawan Gilbert Burns yang pertama gue setuju downfall, dan yang kedua walaupun Gilbert Burns ini adalah submission juga tapi dia nggak langsung submission mainnya gitu. Dia tuh akan mengeluarkan submissionnya ketika dia itu diserang gitu sama lawannya atau ketika dia attack, ketika dia ke counter. Beda sama Sean Brady. Sean Brady itu ya kalau gue lihat lawan Leon Edwards kemarin ya dia langsung aja ngambil posisi gulat ya. Cuma kan pertanyaannya gini, apakah Morales ini bisa ngedefend takedown dari si Sean Brady? Nah, kalau misalkan itu bisa di defend sama si Morales ya, kemungkinan Morales ini bisa menang. Ya walaupun nanti bakalan panjang ya, decision atau di ronde 3 gitu kan. Ya soalnya kalau pas lawan Jack Matthews sebenarnya dia bisa defense. Cuma kan ini mungkin kalau kita bandingin sama Sean Brady beda kaliber aja. Makanya kita lihat Leon Edwards aja bisa diayam-ayamin sama Sean Brady kan, apalagi dan Leon Edwards jangan dilupain loh. Leon Edwards juga sama kan, dia punya power yang bisa knockoutin orang juga kan. Gitu. Leon Jadi Edwards juga ini dia BJJ sabuk hitam dia. Iya, itu aja kewalahan lawan Sean Brady kan sampai akhirnya kalah di ronde keempat submission. Makanya Michael Morales kita lihat di ronde 1 dia bisa defense nggak dari submission, atau dia jangan sampai ngasih ruang untuk takedown si pasti dikejar sih sama Sean Brady sih. Kejar terus, diajarin di atas volume itu kejar gitu Maria pasti ya. Dipepet ke cage terus dijatuhin dari situ kayaknya sih. Iya. Makanya ini pertandingan seru banget ya. Seru banget undefeated lawan Sean Brady yang the next contender untuk title. Karena Sean Brady ini emang lagi berapi-api Bang dia. Emang dia lagi gacor-gacornya. Istilahnya dua-duanya lagi berapi-api nih. Yang satu lagi undefeated for reason kan. Sean Brady udah nunjukin kalau gue layak di kelas ini untuk title contender. Iya, ini Sean Brady ya. Zhang Weili, Valentina Shevchenko aja. Seru banget itu. Itu lo milih siapa tuh? Morales sama si itu? Gue jujur aja sebenarnya hati gue ingin Morales. Gue tuh suka banget Morales, Vi. Gue tuh suka gaya mainnya dia Morales sama gue daripada Leron Murphy gue lebih suka Morales secara gaya stylenya ya. Gue seneng banget Leron Murphy itu kita masih ada kemungkinan ini kayaknya masih bisa sampai decision nih gitu. Tapi kalau Morales enggak ada potensi menang cepat. Cuma memang sejauh ini lawan, maksudnya ini ujiannya dia terberat lawan Sean Brady. Kalau dia lolos lawan Sean Brady, udah gua ngefans tuh sampai terus-terusnya. Tapi kalau lawan Sean Brady aja dia kewalahan, dia menang decision gue masih suka sih. Tapi kalau dia kewalahan lawan Sean Brady ya udah pasti dipastikan selama ini berarti belum ada yang selevel grapplernya Sean Brady aja. Kalau udah dia lewatin udah. Berarti kita bisa menilai ya betapa jagonya Belal Muhammad. Itu makanya. Karena kan banyak juga Pak yang bilang bahwa siapa sih Belal Muhammad? Ya dia ngalahin si Sean Brady Pak. Gila. Iya makanya Sean Brady itu gila loh, tapi bisa dikalahin sama Belal Muhammad. Dan gilanya Belal Muhammad ini menang melawan si Sean Brady ketika dia ini undefeated gitu. Ada waktu itu momen gue lagi bahas sama Sardo juga, kalau Belal Muhammad juara ini kelas bisa jadi stuck juga. Ada pembahasan itu. Nah sayangnya dia lawan JDM sosok stand up fight. Coba kalau dia main grappling aja mungkin masih stuck ini. Mungkin Islam gak akan naik juga. Mungkin kita nanti nontonnya bukan Islam JDM ini, Islam Ilya. Atau enggak Islam Arman Sarukian gitu. Tapi enggak ngambek sih Dana Nawet. Nah, kalau semua pintu maaf dibuka, Arman Sarukian minta maaf juga, itu dibuka pintu hatinya juga berarti. Sebenarnya iya kan? Sebenarnya kalau Arman mah emang udah diiniin Bang. Maksudnya emang udah dikasih jadwal. Kan udah ketemu Dan Hooker kan dia. Ketemu Dan Hooker udah dimaafin juga, tapi lu harus lawan kontender lain gitu. Iya, berarti pintu maaf yang lain terbuka juga nanti, tapi lawan siapa dulu gitu kali ya. Ya jadi gitu ya kalau Sean Brady ini pasti pertandingan seru nih. Zhang Weili sama Valentina Shevchenko. Wah ini gila juga sih. Ini bunuh-bunuhan nih harusnya. Wah, bunuh-bunuhan ini Pak. Pasti bunuh-bunuhan ini. Ini bunuh-bunuhan. Pasti Zhang Weili nungguin kapan nih Shevchenko yang tendangan muternya dia kan, andalannya dia yang Alexa Grasso kan nyari momen itunya tuh. Yang dianalis sama timnya si
Alexa Grasso. Kalau dia tunggu momen tendangan muter udah masuk gitu kan. Nah ini kan pertandingan ini kan beda sama Alexa Grasso yang dimana Alexa Grasso kan decision gitu. Grappler juga hitungannya kan Alexa Grasso gitu. Nah ini kan baku hantam ketemu baku hantam. Pegang siapa Umar? Zhang Weili sama ini. Tapi 3 pertandingan terakhir Zhang Weili decision semua lo panjang. Berdarah-darah tapi panjang. Oh yang terakhir emang si Zhang Weili decision yang terakhir ya? Iya kan lawan si siapa namanya Suarez. Suarez itu decision. Ronde 5. Habis itu lawan temennya juga yang dari Cina tuh. Si yang tinggi tuh. Iya, itu juga decision. Tapi kan keren tuh pertandingannya menghibur tuh. Terus lawan si Lemos juga decision. Betul. Udah sisanya menang submission, KO TKO, decision lagi split gitu. Tapi lu megang siapa? Kalau gue sih masih Shevchenko ya, karena dia sangat lengkap untuk ukuran cewek, dia sangat lengkap. Dia bisa milih fight, mau fight grappling atau mau fight striking. Ya kayak lawan Grasso yang kedua kan, gak dikasih kesempatan berdiri tuh si Grasso kan, langsung aja shoot terus, aja, langsung di shoot. Belajar dari pengalaman yang pertandingan pertama soalnya. Ya. Skill dia terlalu lengkap gitu. Kalau si Zhang Weili ya memang dia susah di take down pertama, strikingnya bagus. Tapi ya nggak selengkap itu. Nggak selengkap Valentina Shevchenko. Menangnya lu apa kalau Shevchenko ini? Masih. Kebayangnya apa? Decision. Oh berarti sampai ronde 5 berarti. Ini ini tuh ronde 5. Iya maksudnya berarti women's flyweight ya, perebutan title flyweight ya, yang dimana si Valentina Shevchenko ini yang lagi megang gelarnya. Iya. Si Zhang Weili baru vacate ya. Dia naik kelas jatuhnya nih. Iya naik kelas tadi dari Straw ya. Dari Straw ya. Straw naik ke Fly. Naik ke itu. Bahkan Shevchenko terakhir lawan Fiorot, tapi lawan Fiorot memang ini sih ya, bakal panjang gitu ya lawan Fiorot. Tapi memang si siapa Alexa Grasso beberapa pertandingannya selalu decision ya kan, terus habis itu menang submission decision gitu. Jadi bakal panjang gitu. Nah, ini kalau lawan ini mah kayaknya bisa kelar cepat nih Mare. Menurut lo atau sampai tadi aja lu decision ya? Decision juga sih. Jadi nggak ada finish sama sekali ya? Kayaknya udah terlalu aman dia mainnya. Oke. Kalau lu, Vi, ada menang cepat atau decision? Wah, kalau gua kayaknya Shevchenko menang KO TKO ya. Kalau gua ya, Shevchenko ya. Cepat apa ronde-ronde akhir? Maksimal 4 ya. 4 lah paling. Karena menurut gua Shevchenko ini tipikal fighter yang nyicil, Pak. Lama panasnya. Iya. Lama panasnya dan juga dia ya tipikalnya yang menghibur lah gitu kan, kakinya bisa tiba-tiba naik ke atas gitu kan, bisa muter dan bahkan gue ini udah ngefans sama Shevchenko itu ketika zaman dia lawan Amanda Nunes gitu. Kan dia udah bisa kita bilang kemarin pas menang lawan Fiorot GOAT. Ada yang bilang ini GOATnya cewek udah Valentina Shevchenko nih, pas Amanda Nunes dia gitu. Gue suka karena style dia sih Pak. Maksudnya stylenya si Valentina Shevchenko ini benar-benar menghibur banget gitu. Iya. Mirip ya gue paling suka ada fighter yang lebih aktif ke kaki gitu. Kayak Zabit, kayak si Yair Rodriguez gitu. Nah, gue suka tuh. Nah, Shevchenko punya itu gitu. Ya fetish lu kaki soalnya. Ada tuh kaki cewek. Iya. Terus. Keren. Nah, cuman kalau apakah si Zhang Weili ini ada kesempatan untuk memenangkan si Shevchenko? Menurut gue ada dari grapplingnya sih. Kalau misalkan si Zhang Weili ini bisa dikembangin lagi gitu. Grapplingnya bawa sampai decision. Berat lagi naik kelas lagi ya. Iya, berat lagi naik kelas gitu kan. Cuma menghibur mah, pertandingan ini pasti menghibur. Menghibur banget. Karena kayaknya Zhang Weili bakal diayam-ayamin sih, gue takutnya sama Valentina Shevchenko nih. Kalau diayam-ayamin kayaknya Zhang Weili juga emang bagus sih Pak. Maksudnya dia tipikal fighter yang pintar ya. Dan dia itu benar-benar tipikal yang war gitu Pak. Maksudnya dan pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Sebenarnya susah sih kalau misalkan si Zhang Weili ini di-KO-in gitu. Sama si Shevchenko sebenarnya susah, cuman ya gue percaya aja gitu bahwa kayaknya bisa nih Shevchenko. Bahwa dia ini sebenarnya Shevchenko mau ngebuktiin bahwa dia beneran God sesungguhnya gitu. Ya gila ya, kita tuh bayangin ya di card ini tuh sampai prediksi aja sesulit itu karena saking semua petarungnya ya, kelas atas semua ya dari awal, dari Binil Darius gitu. Itu tuh gila banget gitu. Dan ini pembahasan terakhir kita sebelum udahan karena JDM Islam Makhachev. Sebenarnya kita udah beberapa kali bahas juga. Mario juga udah sempat bahas kemungkinan besar JDM menang. Dan kalau lu kan megang JDM kan? Ya, gue mau JDM yang menang karena itu dia.
Karena dia kalau misalkan kalau JDM menang berarti ada orang yang bisa mecahin teka-teki dari Dagestan ini. Berarti gini pertanyaan gua, kalau JDM menang JDM harus ngapain? Kalau Islam menang Islam harus ngapain? Strateginya versi background kita aja. Kalau Islam mau menang, menurut gue ya father's plan tentunya. Ya, take down, main dari side control atau dari half guard, terus submissionnya Islam tuh bagusnya di submission yang head and arm choke ya. Jadi antara Dars atau Anaconda choke-nya dia bagus banget tuh di situ. Kalau misalkan ya Islam sih path to win-nya kayak gitu. Cara menangnya submission aja, hajar terus, mau side control atau apa tadi? Side control, terus dia mau ngambil head and arm choke atau ngambil tangan di Kimura. Ya, berarti hajar terus take down aja. Maksudnya jangan kasih nafas ke JDM. Maksudnya jangan ngasih chance untuk stand up fight. Hajar kayak Khamzat aja, hajar aja terus kayak merab gitu aja berarti. Planningnya kalau dia mau menang lawan JDM gitu ya. Iya. Intinya sih seperti itu. Cuma kan begitu kan nggak semudah itu kan. Karena JDM juga scramblingnya di belakang di bawah jago ketika dia kan takedown defense-nya tuh ada berbagai stage nih. Ada stage yang dari jauh, dari jauh itu JDM biasanya dengan yang si fake uppercut sama yang nurunin kepalanya itu. Ya. Ya terus yang kalau misalkan udah deket, udah dipegang, nanti dia bisa sprawl atau bisa switch. Jadi kalau switch tuh misalkan Islam pegang kakinya dia, si JDM juga bakal megang kakinya balik. Jadi nanti puter-puter gitu. Nah terus kalau misalkan JDM udah di bawah, dia bisa yang bridge terus puter-puter gitu, kayak terakhir tuh yang lawan lawan Belal. Dia udah ambil back, udah dapet back, terus dia bisa ngeguling keluar dari ininya. Kunciannya Belal. Ya itu jadi ya walaupun emang tampak mudah caranya untuk ngalahin JDM, cuma itu perlu diperhatikan juga bahwa defense-nya dia itu ada banyak gitu. Banyak ininya ya, opsi. Banyak opsinya. Oke. Nah, tapi nggak bisa dipungkirin juga takedown-nya Islam itu banyak banget. Opsinya juga. Kan selama ini juga musuhnya Islam bukan orang yang sembarangan juga soal defense kan? Iya. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin Khabib gitu, Khabib takedown-nya cuma 2 kalau nggak salah. Cuma single leg sama double leg. Intinya pinggang ke bawah. Ya kan? Kalau Islam single leg, double leg dia bisa, terus dia bisa juga yang dari Greco-Roman yang badan bagian atas, dan judo juga bisa. Nah jadi Islam itu dia bisa take down dari posisi dia aktif, bisa dari posisi dia reaktif tuh dia diserang lawan terus dia bisa take down, dari posisi dia di cage juga bisa, walaupun dia punggungnya dia nempel di cage, dia tetap masih bisa take down. Gila ya itu. Paket lengkap ya. Paket lengkap. Nah, terus ada lagi yang ini. Kalau misalkan kepalanya JDM turun, dia bisa ngambil step down tuh, jadi kepalanya turun, diambil kepalanya ditarik ke bawah terus ke kunciannya dia yang arm triangle dan Dars choke itu. Bisa dapat dia ya dari situ. Iya. Jadi ya susah. Pusing. Iya gimana pusing. Nah, tapi kalau itu kan strateginya Islam, karena Islam banyak variasi. Nah, kalau strateginya JDM supaya dia bisa menang apa ya? Versi lo. Kalau dari versi gue, JDM tuh gini, dia pinter ngeseleksi pukulannya dia. Jadi nggak selalu pukulan yang dia lempar tuh keras. Ya, jadi jadi dia akan nyicil tuh damage-nya sedikit demi sedikit, dan tentunya dia juga harus ganti-ganti stance, karena dia bisa tuh ganti stance dari posisi misalkan ada orang yang bisa ganti stance ketika di luar, maksudnya nggak di posisi fight. Nah kalau si JDM itu dia bisa ganti stance ketika dia mukul, abis mukul terus kakinya langsung ganti, langsung berubah cepat gitu. Nah itu juga sangat menguntungkan buat JDM, karena ketika kakinya ganti si Islam mau take down kan susah kan. Jadi menurut gua kalau misalnya JDM mau menang, yaitu pertama cicil dulu pukulan sedikit sambil ganti stance. Nah abis itu mungkin bisa juga dengan serangan-serangan ke badan, tip atau body shot. Itu juga lumayan, karena dengan tip dan body shot itu bisa mengurangi stamina. Napas, ya. Seenggaknya round 3 round 4 lemes lah dia. Round 4 round 5 lah lemes.
Udah tuh dari kesempatannya untuk menang decision gitu ya. Iya, decision tapi kayaknya susah kalau buat kawin Islam ya. Wah itu kalau dia kawin Islam sejarah itu. Heboh itu rubuh itu. Walaupun Islam pernah pernah Ha. dikawin gitu sama si siapa namanya yang ngelatih Arman juga tuh habis itu. Ya lupa gue namanya. Tapi pernah dikawin. Jadi potensi KO tapi habis itu udah nggak pernah lagi. Tapi setelah itu kan jadi sulit banget kayaknya kawin Islam. Kalaupun kawin udah wah itu mah. Iya udah legend. Udah lengkap banget Islam tuh, udah paket lengkap. Ada paket lengkap ya. Jadi itu strateginya kalau dari Mario. Kalau dari Luffy strateginya supaya Adriano Martis. Iya Martis ya. Iya yang Arman Sarukin sempat soalnya latihan. gue sering ngebahas itu, maksudnya banyak orang yang di live TikTok gue gitu, yang gue lagi live TikTok banyak, Bang Islam kalahnya sama siapa gitu, sama Adriano Martis gitu. Gue Martin gitu. Kadang gue suka ngomong. Nah menarik sih ini Islam Makhachev melawan si Jack Della Maddalena. Gue setuju banget ya. JDM ini adalah tipikal fighter yang nyicil gitu. Bener banget itu. Maksudnya gue salah satu yang emang ngikutin JDM Pak. Dari dia itu sebelum lawan Gilbert Burns, emang gue suka nonton dia gitu. Tapi wah ini orang bagus sih si JDM. Oh iya. Gue gak nyangka aja nih sekarang ketemunya si Islam Makhachev sama-sama jagoan gue gitu. Nah gini ya, Islam Makhachev ini bahkan udah membocorkan bahwa dia ini game plan-nya dia ini akan gulat gitu di awal-awal. Dan dia mengakui bahwa si JDM ini adalah gulatnya bagus, grapplingnya bagus. Grapplingnya bagus. Tapi kalau misalkan itu nggak mempan, maka Islam Makhachev ini akan ngadu striking gitu, lawan si Jack Della Maddalena. Anjir. Nah, kalau menurut gue ya, seru banget. Ya, karena menurut gue ya, dibilang strikingnya si Islam Makhachev bagus Pak. Gue itu ketika gue ngelihat Islam Makhachev ngelawan Dustin Poirier, Charles Oliveira gitu, gue selalu deg-degan. Maksudnya, wah strikingnya Islam Makhachev ini nggak sebagus itu. Kayaknya, tapi ternyata bagus loh Pak. Mungkin gini ya, gue teori bias gue adalah si Islam ini karena dia ini pegulat, jago banget gulatnya sehingga striking dia ini ketutup gitu. Orang nggak mikirin dia bisa striking. Islam ini bagus Pak, strikingnya benar-benar gila banget gitu. Dan gue ngeliat pertandingan itu awal gue kayaknya wah JDM nih bisa nih menang di pertandingan itu. Cuman kayak sekarang kayaknya gue jauh deh. Islam Makhachev bisa menang cepet nih. Kayak nggak cepet maksudnya ronde 4 lah melawan si JDM kalau menurut gue ya. Dan ya itu senjatanya si Islam Makhachev banyak juga. Dan yang kedua ambisinya si Islam Makhachev. Dan yang ketiga menurut gue Islam Makhachev ini bukan sekali ngelawan orang kayak begini gitu. Udah pernah. Dia debut kalah 0-2. Nah, semenjak dia kalah 0-2 sampai sekarang belum pernah kalah. Iya, jadi lanjut terus sampai jadi hitungannya win streak udah ke 18. Oh iya, total 18, itunya. Nah, tapi win streaknya maksudnya 18 win streak dia. Oh, jadi kalah pertama 2 habis itu 18 menang win streak betul. Ya. Nah, itu kalau misalkan disatuin 51, Pak. Dia ngalahin orang maksudnya. Terus ada keunikan juga nih Islam Makhachev ketika dia title defense, dia langsung ngelawan nomor 1 pound for pound gitu. Terus ketika si Jack Della Maddalena ini title defense, dia langsung ngelawan nomor 2 pound for pound gitu. Banyak kesamaan, apakah ini dejavu? Ya kan kita nggak tahu. Teori-teori yang gue lihat sih apa teori biasa gitu, apakah ini dejavu jadi bakalan menang gitu. Karena apa yang dilakuin sama si JDM sekarang udah dilakuin sama Islam gitu. Kayak title defense pertamanya lawan orang yang naik kelas gitu kan. Kan Islam title defense pertamanya lawan Volkanovski, yang Volkanovski mencoba-coba naik kelas. Naik kelas. JDM pun sama gitu. JDM pun title defense-nya melawan orang yang lagi naik kelas nih. Dan jangan lupa Australia loh itu, Volkanovski Australia, JDM Australia. Dua-duanya Australia gitu. Iya, dia menghentikan listrik banyak. Kenapa? JDM kan bilang juga kan, saya mau balaskan dendam si Volkanovski. Betul Bang. Iya, Australia. Gila ya, ini seru banget itu pertandingan. Ini seru banget sih. Deg-degannya gue berasa sampai sekarang, dari sekarang loh bro. Ini parah banget. Nggak, itu bayangin ya, maksudnya itu pas pertandingan nanti kejadian ya kan, kita udah dihibur dengan Shevchenko, kita dihibur dengan Sean Brady Morales. Itu kita pas nobar, mungkin kita berhenti makan itu. Pas kita nonton Islam Makhachev sama JDM tuh kayak
makan stop dulu ya. Nah, pesan-pesan mbaknya yang ngantar-ngantar makanan stop dulu. Stop. Ini kita harus lihat game plan-nya dari awal ronde 1 sampai, dan kita tuh nanti di ronde 1 tuh udah bisa kebayang gitu kayak anjing berat lagi Islam Makhachev atau enggak, wah jadi emang kelar ini mah ronde 2 juga selesai. Tapi kan sejauh ini kayaknya kalau prediksi gue memang tidak akan kelar cepet lah. Kalaupun mungkin mukanya Islam akan bonyok-bonyok udah pasti gitu. Dan gue akan yakin ini sampai ronde 5. Nah di ronde 5 ada yang menang submission atau nggak ada yang menang TKO atau sampai decision. Pasti gue yakin keputusannya di ronde 5. Nggak akan tiba-tiba ronde 3 beres nih gitu. Ya bisa aja sih, kan nggak ada yang nggak mungkin sih. Nggak ada yang mungkin. Tapi kalau kita based on kalau kita dari data aja ya, kayaknya memang ronde 5 nih akan sampai ke ronde 5 pertandingan ini. Tadi kan lu juga bilang JDM nggak akan gegabah lah. Dia akan hati-hati karena si Islam Makhachev banyak variasi tadi, udah otomatis cicil tahu-tahu bonyok sama kayak waktu Cyril Gane aja. Kan planningnya adalah bukan mau KO-in di ronde 1, tapi main smart ya. Kalau main smart kan berarti nggak harus pakai 100% kekuatan gitu. Cukup 80 70 tapi optimal gitu. Tapi kena. Nah, JDM kan pasti nggak akan gagas di 100% di awal. Dia akan nyicil baca game plan-nya Islam pelan-pelan. Islam juga tidak akan keluar itu langsung ke 100% karena dia tahu takedown defense-nya JDM tuh bagus. Jadi kan dia akan baca juga. Oh, gue pas keluarin 80% tenaga gue, dia bisa handle nih. Tapi di ronde keempat itu kan terjadi pas lawan Poirier juga kan, bahwa Islam tidak langsung ngegas dari 100% di awal. Tapi di ending baru dia bahkan diladenin dulu stand up fight-nya si Dustin Poirier kan. Karena dia mau baca planningnya dulu, dan di situ kita kaget bahwa segitu bagusnya stand up fight-nya strikingnya Islam Makhachev. Ya gue yakin ini pasti akan jadi permainan catur lah ya. Antara keduanya, maksudnya dua-duanya nggak akan ngegas di awal, akan saling baca. Potensi boring ada nggak ya? Biasa kan pertandingan aman gini nggak ada. Kalau lu nggak akan ada potensi boring di Islam Makhachev JDM ya? Nggak ada. Soalnya ini menarik juga Pak, karena si JDM ini menurut gue ya, maksud dia bagus dalam defense grapplingnya, tapi dia nggak bagus dalam takedown gulatnya kalau menurut gue ya. Karena yang gue lihat dia sama Belal Muhammad ke gulat kok, maksudnya ke wrestling kok dia. Ke wrestling ya. Sama Gilbert Burns ke wrestling kok dia, ke takedown kok. Itu Gilbert Burns sama Belal Muhammad, apalagi lawan Islam. Nah, secara grappling takedown defense grapplingnya ya bagus lah dalam teknik. Misalkan Islam Makhachev ini mencoba kuncian gitu, ditahan sama si JDM, ya itu bagus. Lu juga itu Mar, nggak ada potensi boring pertandingan ini ya? Sih enggak, main aman dua-duanya nggak ada ya? Kayaknya semua orang yang bertanding di sini senjatanya tuh udah banyak banget ya. Jadi kalau misalnya senjata A nggak bisa, senjata B bisa keluar. Kalau senjata B nggak bisa, senjata C keluar. Jadi kayak pasti akan muncul dengan serangan-serangan baru dan jurus-jurus baru gitu itu mereka. Iya, kayak waktu Islam Makhachev sama Dustin Poirier yang dia megang kakinya Poirier, terus kita bingung itu teknik apa, banyak yang bilang teknik silat apa kayak gitu-gitu kan. Akhirnya keluar ininya sesuatu yang unik baru gitu kita. Kok even Dustin Poiriernya bingung, lu mau ngapain kaki gua sih, ternyata diputer gitu kan. Menarik yang bilang ini teknik silat bang, teknik silat gitu kan. Dia kan banyak komen gitu kan. Makanya jadinya menarik gitu. Jadi potensi nggak bakal monoton ya. Iya, nggak akan monoton, akan menarik terus. Pasti Islam Makhachev mencoba gulat ini, wah nggak bisa, pasti akan mengadu striking di sana. Wah striking kalah, dia pasti nyobain gulat lagi. Gulatnya begini, nanti gulatnya di belakang, pokoknya banyak lah pasti senjata. Iya, kecuali musuhnya Bonica atau Ian Gary gitu, mungkin boringnya berasa ya kayak aduh udah boring depan lagi lawan Aljo gitu, aduh boring misalkan gitu ya. Tapi kalau Islam Makhachev JDM akan menarik banget gitu, ngelihat berdua ini ngelakuin apa gitu. Secara postur emang JDM ini jauh lebih besar daripada Islam Makhachev gitu kan. Terus gurunya si JDM ini sama gurunya si Volkanovski, Craig Jones gitu. Guru grappling. Guru grapplingnya yang terkenal lah di Australia gitu si Craig Jones. Dan secara kita tidak pungkiri ya bahwa Volkanovski ini waktu itu takedown defense-nya bagus Pak ketika lawan Islam Makhachev. Yang ronde pertandingan pertama. Pertandingan pertama. Ya kalau pertandingan kedua sih kelihatan jelas banget kalau Volkanovski itu nggak siap ya. Iya. Soalnya waktu itu juga kalau nggak salah short notice. 11 hari. Short notice banget, dan ketika itu si pelatihnya si Volk aja lagi ada di Bali gitu pas ini kan sama Craig Jones di Bali. Sama Suwardi bareng.
Iya, bayangin 11 hari persiapan gimana ceritanya. Dan lawannya Islam lagi. Lawannya Islam. Lu mau persiapan 2 tahun juga belum tentu cukup gitu kan lawan Islam. Apalagi 11 hari 11 ya. hari. Kelihatan langsung kalah cepat ya. Jadi memang ini pertandingan, wah ini bakal seru banget nih UFC 32. Jadi buat 322, jadi buat kalian semua jangan lewatkan ya. Kalau misalkan bisa datang nobar, datang aja. Gak apa-apa, gue tampung 300-400 orang. Biarin aja deh, nanti ada TV juga di bawah, kan ini 2 lantai. Ada yang di bawah-bawah juga, nanti kita teriak bareng-bareng. Wah ini seru banget sih. Jadi buat kalian semua, maaf ya saking excitednya ya. Jadi buat kalian semua langsung aja nanti info nobarnya cek aja Instagram kita bertiga. Terus habis itu kita juga kalau misalkan mau nonton masih ada di Mola, kayaknya masih Mola ya. Masih Mola. Ya masih mau nonton di Mola juga bisa, datang nobar juga bisa. Dan ya udah thank you udah nonton episode kali ini. Nanti nextnya tayangnya lebih cepat di hari Senin ya, karena habis nobar kita langsung tag. Saking banyaknya otak kita pasti banyak ini yang mau dibahas gitu ya. Jadi thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu lagi minggu depan.